Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kimia ya. Kali ini kita akan belajar gas mulia. Yang mana gas mulia ini adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Jadi pada awalnya unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas iner ya, karena tidak ada satupun unsur yang reaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Barulah pada tahun 1962 ya, seorang ahli kimia yang berasal dari Kanada itu berhasil mensintesis senyawa xenon XePtF6 ya. Sejak itu berbagai senyawa gas mulia berhasil disintesis. Unsur-unsur gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kita lihat sekarang ya keberadaan gas mulia di alam. Nah, karena di sini sifatnya itu gas mulia itu stabil ya di alam, jadi ditemukannya itu dalam bentuk monoatomik, artinya atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia ini kecuali radon itu dapat ditemukan di udara pada atmosfer ya, meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Di antara gas mulia itu argon yang paling banyak terdapat di udara ya, sekitar 0,93% dalam udara kering atau bebas uap air. Sedangkan helium itu lebih banyak ditemukan dalam gas alam ya. Sementara radon itu berasal dari puluhan radioaktif radium dan uranium. Nah, ini radon juga bersifat radioaktif ya, dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek sehingga radon itu akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Sifat gas mulia ya, Anda perhatikan di sini ya, mulai dari helium. Nomor atomnya 2, ini makin ke bawah itu nomor atomnya makin besar ya. Massa molar gram per mol, makin bawah juga makin besar. Jari-jarinya juga makin besar. Energi ionisasi makin kecil ya. Titik leleh makin besar. Titik didih juga makin besar. Densitas ya yang dinyatakan dalam gram per liter juga makin besar. Sifat atomik ya, unsur-unsur gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet ya, yaitu Ns2np6. Nah, ini kecuali pada helium ya, dengan konfigurasi duplet, artinya hanya 2 saja. Kalau oktet itu ini ya, 2 ditambah 6, 8. Jadi semuanya oktet ya, kecuali helium duplet. Sifat fisis, jadi unsur gas mulia ini memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi. Bisa diperhatikan ya di tabel yang tadi. Ini juga titik leleh, densitas. Melanjutkan dengan sifat kimia gas mulia ya. Jadi oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia itu cenderung tidak reaktif. Artinya sulit sekali ya untuk bereaksi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam ini gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia yaitu argon, krypton, xenon, dan radon. Kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini helium contohnya digunakan sebagai gas pengisi balon udara, menggantikan gas hidrogen ya, karena selain ringan juga bersifat iner. Kemudian juga helium cair itu digunakan untuk pendingin koil logam. Helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen ya, baik itu dalam tabung oksigen penyelam ataupun tabung oksigen di rumah sakit. Helium ini kenapa pilih menggantikan nitrogen? Karena selain sifatnya iner, larutan gas helium dalam darah itu lebih kecil dibandingkan dengan gas nitrogen. Ini Anda perhatikan ya, contoh penggunaan gas helium.
Neon, ini digunakan untuk lampu reklame ya. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu. Argon juga digunakan sebagai atmosfer iner ya pada pengelasan. Krypton itu dapat menghasilkan cahaya putih ya dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik, sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Xenon digunakan untuk lampu blitz ya, fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena di sini dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Xenon juga dapat digunakan sebagai obat bius ya atau anestetik. Namun penggunaannya itu sangat terbatas. Kenapa? Ya, sehubungan dengan harganya yang sangat mahal. Radon ini digunakan biasanya dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Radon juga dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif ya, seperti biji uranium dalam tanah, kemudian bebatuan ataupun bahan bangunan. Ini latihan soalnya ya. Silakan kalian kerjakan di buku latihan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.